Pemirsa, diplomat Arya Daru di rooftop berdiri lama, 1,5 jam di sana terasa hampa. Apa gerangan yang ia cari dan rasa di atas gedung tinggi di tengah udara lepas. Diam dan sunyi jadi saksi bisu, langkah dan detik pun penuh ragu. Dari CCTV The Coaster Paut 15 menit, jejaknya hilang, tanda tanya pun menghitam terbit. Misteri itu harus dibuka agar cerita ini terang dan tak lagi jadi tanda tanya. Anda menyaksikan Sindo Prime, saya Yudi Handoyo. Informasi pertama datang dari Majelis Hakim sidang vonis kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR RI untuk Harun Masiku dan Perintangan Penyidikan menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kenal konsep pemulihan cacat prosedur. Menimbang bahwa penasihat hukum mendalilkan terdapat putusan ini disampaikan Majelis Hakim yang diketuai oleh Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto dinilai terbukti bersalah melakukan suap. Sementara tuduhan perintangan penyidikannya, Hasto dinyatakan tak terbukti bersalah. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Hasto dihukum penjara 7 tahun karena JPU yakin Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Telah dipertimbangkan dengan seksama. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terhadap Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rios Rahmanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga meskipun proses
persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi. Saya mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim sejauh mengenai obstruction of justice. Kenapa? Karena memang sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa Saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice. Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari Majelis Hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, mixed feeling saya adalah dalam dakwaan kedua tindak pidana suap pasal 5 Undang-Undang Tipikor, saya berkali-kali mengatakan kita menegakkan benang basah, kita menghidupkan kasus yang sudah inkrah, yang sudah mati. Ini sebetulnya upaya hukumnya kan sudah ada. Upaya hukumnya itu kan sudah ada, banding, kasasi, peninjauan kembali, itu upaya hukum yang dilakukan menurut hukum kita. Tapi ini kan satu proses apa yang disebut dalam sistem hukum di Amerika, retrial. Retrial yang menurut saya, ya, itu sangat-sangat tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Locus delictinya kita tahu tahun berapa, tempus delictinya juga, ya. Dan ini rekonstruksi yang menurut saya salah kaprah yang dipaksakan terhadap Saudara Hasto Kristianto, dan ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan.